Benarlah Nabi Muhammad SAW ketika menggambarkan bahwasanya akan muncul zamannya di mana ada kendaraan-kendaraan milik syaitan dan rumah-rumah milik syaitan, baik dalam pengertian rumah sebenarnya maupun dalam pengertian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di hari Rabu tanggal 17 bulan November 2021. Kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kali ini ada sebuah hadis berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diberi judul di dalam kitab kumpulan 400 hadis akhir zaman dengan judul penemuan kendaraan bermotor dalam kurung mobil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu ibilun lisyayatini wa buyutun lisyayatini. Fa amma ibilus syayatini faqad ra'aituha yakhruju ahadukum bijunaybatin ma'ahu qad asmanaha fala ya'lu ba'iran minha wa yamurru bi akhihi qad inqata'a bihi fala yahmiluhu. Wa amma buyutu syayatini falam araha. Kana Sa'idun yaqulu la uraha illa hadhil aqfasu allati yasturun nasu bid-dibaj." Artinya, akan datang pada saatnya nanti kendaraan-kendaraan milik syaitan dan rumah-rumah milik syaitan. Abu Hurairah berkata, "Adapun kendaraan-kendaraan syaitan, maka aku telah melihatnya, yaitu salah seorang di antara kalian keluar dengan membawa unta-unta yang tidak dikendarai, yang telah digemukkan, tapi dia tidak mengendarai satupun unta darinya. Lalu ketika dia melewati saudaranya yang kehabisan bekal, dia tidak menaikkan saudaranya tersebut. Adapun rumah-rumah syaitan, aku belum pernah melihatnya." Sa'id perawi berkata, "Menurutku, rumah-rumah syaitan tiada lain adalah sekedup-sekedup unta yang ditutupi oleh orang-orang dengan kain sutra." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disebutkan sebagai hadis sahih. Saudaraku rahimakumullah, jadi dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita ketahui hidup hingga berusia cukup panjang, hidup menyaksikan wafatnya Nabi Muhammad SAW dan menyaksikan sebahagian sahabat berpulang ke rahmatullah, sehingga Abu Hurairah sempat hidup bersama tabi'in. Maka dia menjelaskan apa yang dia dengar dari Nabi kepada tabi'in, dan dia katakan kelak nanti pada masanya akan ada kendaraan-kendaraan milik syaitan dan rumah-rumah milik syaitan. Nah, di masa ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada tabi'in, dia berkata, "Adapun kendaraan milik syaitan sudah kulihat, sudah kusaksikan, yaitu bepergiannya salah seorang di antara kalian membawa unta-unta yang gemuk, namun tidak ada yang menaikinya.
Sementara di tengah jalan dia berjumpa dengan orang yang kehabisan bekal, tetapi orang itu tidak dinaikkan ke atas unta-unta yang kosong tersebut. Inilah kendaraan syaitan. Adapun rumah syaitan, aku belum melihatnya. Kemudian tabi'in yang bernama Sa'ad yang mendengar hal ini mengomentari dengan mengatakan, menurut aku yang dimaksud dengan rumah syaitan adalah sekedup-sekedup di atas unta yang dilapisi dengan sutra. Jadi sutra itu barang yang mahal, sehingga diumpamakan bahwa sekedup itu telah berfungsi layaknya sebuah rumah karena mewah, ya, naik di atas unta. Tapi saudaraku rahimakumullah, jika kita melihat kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya monumental dari Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa bahwasanya rumah syaitan itu lebih pantas yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah mobil-mobil mewah di zaman kita sekarang ini, atau kendaraan-kendaraan mewah di zaman kita sekarang ini yang tampilannya pun sudah seperti rumah. Jadi nggak sekedar sekedup, tapi misalnya kalau kita pergi ke pantai, kemudian ada kapal pesiar milik orang yang kaya raya, super rich, ya, yang biasa disebut yacht, ya, maka di atas yacht itu sudah seperti hotel, sudah seperti rumah. Jadi rumah bergerak di atas air, ya. Atau bahkan di zaman kita sekarang ini, jet pribadi milik orang super rich, ya, itu sudah seperti rumah. Bahkan kendaraan mobil pun sudah ada yang sedemikian mewahnya, sehingga di dalam mobil itu sudah terasa seperti di rumah saja. Atau misalnya bis-bis, itu sudah ada bis-bis yang memang dirancang sedemikian rupa dengan harga yang spesial, agak mahal, namun layaknya sebuah rumah. Anda bisa tiduran di atas mobil itu, ya. Nah, jadi ini kalau menurut Syekh Mubayyad, inilah rumah-rumah syaitan. Sekalipun ada penafsiran lain lagi. Yang dimaksud dengan rumah syaitan adalah rumah-rumah yang tidak dihuni oleh pemiliknya. Dan itu bukan rumah satu-satunya milik pemiliknya. Tetapi itu adalah rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, mungkin rumah ke-10. Dia punya rumah banyak, tapi yang dia huni hanya beberapa saja. Masih banyak rumah-rumah lainnya yang dia biarkan kosong. Maka itu menjadi rumah syaitan. Gak usah jauh-jauh, bahkan di ibu kota seperti Jakarta ini, di daerah Pondok Indah, real estate, ya, kita melihat ada rumah-rumah mewah yang berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak dihuni oleh pemiliknya, kecuali areal depan saja, areal satpamnya itu ada penjaganya. Tapi rumah mewahnya, rumah besarnya itu kosong berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi saudaraku rahimakumullah, benarlah Nabi Muhammad SAW ketika menggambarkan bahwasanya akan muncul zamannya di mana ada kendaraan-kendaraan milik syaitan dan rumah-rumah milik syaitan, baik dalam pengertian rumah sebenarnya maupun dalam pengertian rumah di dalam kendaraan, entah itu kapal pesiar, entah itu jet pribadi, entah itu bis mewah, ya, entah itu caravan mewah, ya, entah itu mobil pribadi yang sudah didesain sedemikian rupa menjadi mewah sehingga di dalamnya, ya, layaknya tinggal di sebuah rumah yang mewah. Jadi saudaraku rahimakumullah, sadarlah kita bahwa realita ini menjadi tasdiqun nubuwah, pembenaran terhadap nubuwah, prediksi-prediksi kenabian
Nabi Muhammad SAW, yang tentunya tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad SAW bukanlah produk hawa nafsu, melainkan semuanya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم